mengenal dia. Makanya dia selalu dibawa kemana-mana, sampai ke bukit itu, sampai mereka bisa melihat Yesus berbicara dengan Tuhan ya. Untuk lebih jelas lagi kita mau baca 1 Petrus 1 sampai 2, itu memperkenalkan siapa Petrus. Dia bilang begini ya. Dari Petrus, Rasul Kristus kepada orang-orang pendatang, termasuk kita ya, yang tersebar di Pontus, Galatia, Kappadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Jadi sekarang, apakah kita pengikut Yesus seperti Petrus? Kalau iya, ya kita harus benar-benar dipilih oleh rencana Allah ya. Kalau kita sudah dipilih oleh rencana Allah, maka dia bilang gini, Bapa kita katanya, dan yang dikuduskan oleh Roh. Sudahkah kita dikuduskan oleh Roh? Kalau enggak, kita enggak bisa seperti bersaudara. Sekarang ini baru berapa lama kita kenalan. Amin. Lantaran satu spirit, makanya kita bisa komunikasi dengan enak, ringan, you trust each other ya. Gitu ya. Supaya taat kepada Yesus Kristus. Kita bisa sharing, enak ya. Kalau sama orang lain, kita ngumpul tadi, itu teman lama 30 tahun. Saya nggak berani sharing seperti ini. Karena saya tahu siapa mereka. Belum bisa masuk. Belum tentu ya. Supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Kalau kita benar-benar pengikut Kristus seperti Petrus. Kalau nggak bisa. Jadi lantaran Petrus itu menyangkal Yesus 3 kali, Tuhan juga mengerti kemampuan dia, karena dia manusia ya. Tapi hatinya tahu sekali. Begitu juga kita ini, kita kadang-kadang maunya berfellowship tiap hari, datang masalah, bill, ini kok naik nih, insurans naik nih 3 kali lipat, udah pusing kan, nggak sesuai dengan income, gitu ya. Ya udah kalang kabut gitu. Nah, jadi Petrus juga begitu. Waktu dia menyangkal Yesus 3 kali, sebelum dia menyangkal Yesus, Yesus sudah berbicara kepada dia. Nanti engkau akan menyangkal aku 3 kali katanya ya. Waktu dia ditanya oleh orang itu, kau kan pengikut dia katanya kan? Enggak, aku nggak kenal dia katanya. Sampai 3 kali ayam berkokok, hatinya sedih. Jadi inilah pesan Yesus kepada Petrus. Kalau kau benar-benar mau mengikut aku, sekarang Yesus memesan sesuatu kepada Petrus ayat 3-12. Dia bilang begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi inilah yang pesan Yesus kepada Petrus. Kita itu sebetulnya mempunyai pengharapan yang besar yang belum kita lihat ya, secara manusia. Ayat 4, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yaitu kerajaan surga, yang tidak dapat kemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Kembali lagi seperti ayat 2 tadi, iman kita itu ya. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir sekarang ini. Makin berat ya tantangannya. Akhir zaman itu bukan makin enak, itu janji Tuhan ya. Gak ada yang makin enak, makin berat. Jadi apa persiapan kita? Persiapan kita yaitu ayat 6.
Bergembiralah akan hal itu. Jadi gimana Tuhan? Besok harus bayar bill. Harus bayar teks. Gimana mau bergembira dalam hal ini? Secara manusia impossible ya. Tapi dia bilang di sini ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. You in that meet right now. Ibu bapak sama dengan kami di tengah-tengah masalah kita aja berbeda-beda, tapi tengah-tengah masalah juga. Ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman. Dalam masalah ini masihkah kita bisa bersuka cita bersama dia? Puji Tuhan, kita ada worship tadi ya, kita mendengar firman Tuhan ya, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas dan yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Jadi ini Yesus belum datang. Bisa nggak kita ini kita sedang dimurnikan ini iman kita. Bisa nggak kita memurnikan spirit kita sampai dia datang? Ini yang kita sedang diuji. Ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Kita ada sukacita sekarang ini karena kita satu spirit, saling encourage, saling membangun, saling menceritakan pengalaman masing-masing ya. Itu karena kita bisa satu spirit sehingga tidak ada sukacita. Makanya ayat 9 dibilang, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagi kamu. Jadi inilah yang dipesankan Tuhan Yesus kepada Petrus supaya menyampaikan pesan-pesan nabi-nabi dulu zaman Musa ya. Apa yang Tuhan telah mereka perbuat kepada mereka yang harus disampaikan kepada kita. Makanya kita harus banyak baca surat Mazmur apa segala macam supaya kita mengenal bahwa perbuatan Allah dulu sampai kedatangan Yesus sama. Cuma Yesus dia langsung datang kepada kita ya. Tuhan itu sendiri datang kepada kita dan berbicara. Ayat 11. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberikan kesaksian tentang segala penderitaan yang menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaannya yang menyusul sesudah itu. Jadi Yesus itu menunjukkan apa yang akan terjadi, itu yang terjadi dalam hidupnya. Itu sudah tertulis dari sejak zaman nabi-nabi, sudah dinubuatkan tentang apa yang akan terjadi kepada Yesus. Ayat 12. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Jadi apa yang dipesankan Yesus kepada Petrus itu sudah diberitakan kepada nabi-nabi zaman dulu dan yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat.
Jadi apa yang disampaikan nabi-nabi zaman dahulu? Mari kita buka Jakaraya ya. Buka Jakaraya. Perjanjian lama. Jakaraya 9 ayat 14. 9 1 sampai 8. Ayat 9 1 sampai 8. Ucapan ilahi firman Tuhan datang atas negeri Hadrak dan berhenti di Damsyik.